Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Suma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Ini sekitar jam 10.11-an ya. Dan sebelumnya saya mau minta maaf. Ini adalah camilan saya, atau bolehlah dikatakan sarapan ya. Tapi tadi pagi saya sudah maem ini kue. Kue ini tidak bikin gula darah naik karena karbonnya sangat rendah. Terbuat dari keju, kemudian nanti saya share ya ininya. Pokoknya yang penting kalau nggak pakai terigu, tepung-tepungan, nggak pakai tepung beras, tepung maizena, itu pasti pasti karbohidratnya rendah. Nah, bagi kita yang dietnya low karbo, itu sebaiknya bikin makanan itu yang tidak pakai tepung-tepungan. Nah, kalau kalian kepengen bikin pancake seperti ini, nanti ya saya share resepnya. Oh, ini apa merah-merah? Ini adalah ini. Tadi saya ngerebus itu strawberry, kemudian ada sedikit buah plum nemu di kulkas. Saya rebus, lalu setelah mendidih, air mendidih dulu ya, air matang. Kemudian setelah mendidih, strawberry dimasukkan sama buah. Misalnya kalian punya buah apa, apel, bolehlah masukin. Lalu kalau mau manis kasih gula stevia. Udah, jadi merahnya merah cakep. Lalu saya kasih cream cheese. Cream cheese ini saya bikin sendiri juga. Jadi akhirnya jadi kayak gini, warnanya cantik ya. Warnanya pink. Ini karena sudah dimaem tadi, jadi gelasnya ya kayak gini, gelasnya jadi kotor ya. Nggak usah gagal fokus ya teman-teman. Ini memang real apa adanya. Memang ini sarapan kita atau bisa dibilang camilan. Oke, sekarang kita mau bahas sayur. Maaf ya, saya sambil maem ya. Jadi rencananya, kepengennya nanti siang saya pengen beli kangkung. Karena kangkung itu sangat bagus. Tapi bagi Anda yang asam uratnya lagi tinggi ya skip dulu ya. Kalau saya alhamdulillah saya nggak punya keluhan mengenai asam urat. Ya karena saya sudah lama juga ya diet keto, walaupun saya juga kadang-kadang keluar masuk lagi gitu. Kalau gula darah saya sudah rendah, saya sudah nggak keto lagi. Nanti kalau gula darah saya mulai 180, 200, nah mulai lagi saya balik kayak gitu, nggak apa-apa. Memang diet keto itu bukan untuk seterusnya ya. Kalau gula darah kita tuh sudah normal ya sudah, nggak usah diterus-teruskan. Tapi kalau Anda itu memang nyaman merasa pengen terus, ya nggak apa-apa gitu. Nanti siang saya ingin masak kangkung. Jadi untuk apa sih sebenarnya kangkung itu, apakah bagus gitu ya? Cuman kangkung itu ada efek sampingnya bagi Anda yang alergian. Itu jangan makan kangkung dulu ya, karena dia juga kadang-kadang bikin kita tuh gatel. Nah, saya semalam tuh gatel gitu loh. Tapi saya nggak kapok, saya hari ini kepengen beli kangkung lagi. Kemarin tuh saya sudah maem kangkung, beli 5.000 tuh dapat 5 ikat. Dan memang enak gitu ya di badan, terus tidur juga jadi enak. Nah, tapi kalau habis minum kopi ya tetap aja nggak bisa tidur kalau saya pribadi ya. Jadi walaupun makan kangkung, ternyata terus minum kopi sore-sore ya malamnya nggak bisa tidur. Nah, sekarang kita bicara apa sih nutrisinya kangkung itu. Kenapa Bu Yuyun ngomongin kangkung aja? Oh iya teman-teman, sebelumnya bagi yang kalian baru datang, channel saya ini adalah channel membahas untuk penyembuhan diabetes tanpa obat kimia. Jadi kalian yang sedang sakit diabetes,
monggo mendekat simak video saya ya, karena masih banyak banget orang yang nggak ngerti bahwa diabetes itu sebenarnya bisa sembuh tanpa obat, kecuali kalau emang ada komplikasi misalnya ginjal, jantung. Nah itu emang harus konsultasi sama dokter, periksa, kemudian berobat. Nah tapi kalau hanya diabetes saja itu nggak perlu obat juga bisa sembuh. Pengalaman saya pribadi, saya nggak pakai obat sama sekali. Herbal juga kadang-kadang kalau saya lagi gatel banget baru saya minum herbal yang saya bikin sendiri itu. Kalau saya nggak ada keluhan, saya nggak minum obat sama sekali. Herbal pun juga tidak. Saya hanya mengatur pola makan. Skip karbohidrat, low karbo. Nasi-nasi jangan. Tapi kalau Anda sudah normal, sudah gula darahnya dalam 3 bulan itu sudah normal, ya sudah, boleh mulai incip-incip nasi. Tapi tetap dibatasi ya teman-teman. Tapi ada juga sih orang yang sudah nyaman nggak pakai nasi, ya udahlah saya nggak pakai nasi seterusnya, nggak apa-apa gitu loh. Cuman karbohidratnya memang harus ditingkatkan. Oke, kita kembali bicara nutrisi kangkung ya. Ternyata teman-teman, kangkung itu sangat bagus, manfaatnya itu banyak. Jadi nutrisi kangkung ya, kangkung itu kandungannya, jadi kalian yang suka kangkung biar tambah suka dan tambah mantep, konsumsi kangkung itu ternyata ada gunanya gitu loh. Saya dulu sih mengira bahwa kangkung kayaknya nggak ada vitaminnya deh, mending bayam gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kita memang makan sayur tuh jangan satu itu terus menerus ya, harus gonta-ganti. Nah ini kandungan nutrisi dari kangkung itu banyak sekali, yaitu dia mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B12, vitamin B6. Kemudian kangkung juga mengandung zat besi, kalsium, magnesium. Itu magnesium yang kemarin sudah saya bahas, itu sangat dibutuhkan oleh para diabetes untuk membantu menyembuhkan diabetes ya. Jadi kita harus setiap hari makan makanan yang mengandung magnesium, termasuk kangkung ya. Tapi ya jangan tiap hari kangkung terus ya teman-teman ya, gonta-ganti ya. Ada brokoli, ada kol gitu ya. Tapi saat ini kita memang lagi bahas nutrisi kangkung itu apa aja gitu. Kemudian dia juga mengandung zat besi. Apa itu? Bagus untuk anemia. Lalu kangkung juga baik untuk merawat liver, baik untuk kesehatan hati, agar hati kita atau liver kita itu tetap berfungsi optimal dari berbagai kerusakan. Kemudian kangkung juga dapat memproduksi enzim-enzim yang membantu menjaga organ hati agar tetap bersih dari racun. Berarti kangkung itu juga anti toksin, anti racun ya teman-teman ya. Bahkan kangkung juga bisa membantu mengatasi kanker karena dari antioksidannya yang tinggi itu. Kemudian kangkung juga mencegah dehidrasi. Jadi kalau tubuh itu, kalau kita sering konsumsi kangkung ya, paling tidak seminggu 3 kali lah ya, itu tubuh dapat terhidrasi dengan baik, dapat mencegah dehidrasi karena kandungan mineral-mineral yang penting dalam kangkung seperti natrium, kalium itu dapat menjaga elektrolit serta keseimbangan cairan dalam tubuh. Makanya dia bisa mencegah dehidrasi. Kemudian kangkung juga ternyata bisa menurunkan kolesterol loh teman-teman. Kelebihan kolesterol jahat itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyempitan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Nah itu sudah bahaya kalau sudah ada penyumbatan ya, bahaya.
bisa stroke, penyakit jantung datang deh. Kemudian hipertensi. Jadi dengan sering makan kangkung, insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, hipertensi. Nah itu rutinlah konsumsi kangkung. Juga bagus untuk orang yang diet. Misalnya nih kayak saya nih diet low karbo, kepengen Indomie ya udah pakai kangkung aja, dibumbuin Indomie. Bumbunya Indomie itu dipakai, tapi mie-nya diganti kangkung, terus tambah telur puyuh rebus, tahu rebus. Waduh enak banget deh pokoknya. Kemudian kangkung juga baik untuk pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi, baik untuk pencernaan, untuk sembelit. Jadi kalau Anda itu biasanya lansia ya, susah BAB, sudah berobat, sudah kemana-mana nggak bisa sembuh, coba setiap hari makan kangkung. Nanti kalau sudah sembuh ya sudah, berhenti, jangan terus-terusan. Kenapa kok kangkung bisa ya menyembuhkan sembelit? Ya karena dari kandungan lateks serta sifat pencahar alami pada kangkung itu yang membuat dia bisa mencegah sembelit. Kemudian ternyata kangkung juga mampu menyembuhkan infeksi akibat cacing dalam usus, teman-teman ya. Kemudian kangkung juga mencegah anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Gejalanya itu lemas, kayak orang kurang darah gitu ya. Memang kekurangan sel darah merah yang bisa aja dialami oleh siapa aja. Nah kalau sering-sering makan kangkung, insya Allah nggak akan datang anemianya. Kemudian zat besinya, fosfor itu juga yang bikin bisa mengatasi anemia. Nah kedua zat itu, fosfor dan zat besi, itu juga bisa membantu mensuplai oksigen dan nutrisi-nutrisi yang penting bagi sel-sel dalam organ-organ tubuh. Kemudian kangkung juga mengandung vitamin A yang lumayan. Jadi kangkung juga membantu menjaga mata. Bagi kita yang orang diabetes, biasanya kan mata itu buram ya. Sering-seringlah makan kangkung. Gak hanya kangkung ya, sayuran hijau itu ya. Vitamin A, juga wortel, itu mampu melindungi kornea mata dari bakteri dan virus. Dan kangkung juga tinggi vitamin C-nya loh. Bisa mencegah berbagai penyakit, menjaga imunitas, menjaga daya tahan tubuh agar tidak gampang sakit, tidak gampang terkena flu ya. Itu sering-sering makan sayur hijau. Kemudian kangkung ternyata bisa juga mencegah diabetes bagi ibu hamil. Jadi karena antioksidannya. Dan kangkung juga bisa baik untuk kesehatan otak karena ada omega 3-nya dan vitamin B kompleks. Tapi kalau bagi Anda yang suka alergi dan sangat sensitif, itu kadang-kadang kalau makan kangkung ya itu gatel-gatel, pusing. Itu karena apa? Karena dari magnesiumnya itu. Cuman bagi Anda yang bandel ya nggak apa-apa, dicoba aja lah ya. Tuh. Nah kangkung tuh enaknya diapain ya teman-teman ya? Disambel, direbus, ditumis, lain tuh diapain lagi tuh? Dibikin Indomie ya, banyak banget deh pokoknya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan kalian boleh bertanya, barangkali ada masalah-masalah kesehatan, silahkan bertanya di komentar. Nanti insya Allah akan saya bahas ya satu persatu. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Bagi Anda yang baru datang, silahkan subscribe, like and comment, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar nanti apabila saya bikin video-video yang baru Anda bisa terkabari. Oke, sampai jumpa.